Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic Jakarta, happy holidays. Berdiri di sini menatap kembali silamku hitam tenggelam. Sinarmu angkatku, tunjukkan arahku, kembali aku padamu. Pergilah jauh, masa gelapku, lembaran baru, ini jalanku. Di setiap langkahku. Ramako 105.8, The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita berjumpa Magic Listener dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Maret 2008 ya. Dan sudah tersambungkan dengan teman sharing kita si Wagus Hidayat. Juga nanti Anda yang berada di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak, silakan Anda juga bisa coba menghubungi saya ya di telepon 633-2705 633-2706, atau juga yang bisa mengakses kami melalui live streaming di www.ramakofm.com dan tentunya melalui channel 204 seluruh Nusantara melalui Indovision. Silakan, nanti kita sharing bersama si Wagus Hidayat dan kita coba sapa dulu si Wo. Assalamualaikum si Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya si Wo? Selamat salam Mas. Dari Siwa Putri. Dari Siwa Putri ya. Oke, assalamualaikum juga. Ngeri si Wo soalnya si Wo. Nanti aku dibacok si Wo gawat ya. Iya sih, kita coba terima langsung teleponnya si Wo ya. Di 633-2705 633-2706. Silakan Anda yang mungkin ingin sharing dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Maret 2008. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Marno. Dengan Mas Marno. Di mana Mas? Lupa. Di Kodamar. Di Kodamar. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. lebih tegas. Iya. Kayak mantan ABRI ya. Siwo soalnya mantan ABRI. Iya Siwo, begini. Mohon maaf nih. Kadang-kadang saya suka punya pertanyaan yang tidak umum. Ya, tapi ya nggak apa-apa bagi saya. Saya memahami itu Siwo. Jangan khawatir. Gitu Siwo. Untuk kali ini Siwo, ada ungkapan Siwo ya. Halo Siwo. Halo. Ya silakan Bisa Mas. dimonitor Siwo. Iya bisa. Ada ungkapan begini Siwo. Di dalam dada ini ada Al-Quran. Artinya kitab suci yang ada di dalam diri manusia ini yang harus dibaca. Sedangkan kitab suci yang tertulis ini merupakan lampu penerang. Lampu itu kita gunakan untuk menerangi kitab suci yang ada di dalam dada, agar kita tidak membaca dalam kegelapan. Bagaimana ini Siwo? Tolong ungkapan ini walaupun tidak populer, kalau memang Siwo berkenan tolong di-sharingkan begitu. Iya. Terima kasih Siwo. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Monggo, Dimas. Oh, izin Mas. Sekalian dibuka sih, Wo ya. Saya ambil. Kepada seluruh Magic Listener serta seluruh staf dan keluarga besar Ramago, semoga bisa diberkahi, semoga bisa mampu berlari menuju kesejatian diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Magic Listener, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Saya adalah teman sharing panjenengan adalah teman sharing saya. Kita berdiri sama rendah dan duduk sama tinggi. Semoga kita kian mampu fokus terhadap tujuan hidup kita, dan dengan itu semoga kita semakin mudah untuk bisa selalu mewaspadai niat kita, dan dengan itu semoga kita kita akan bisa lebih untuk konsentrasi terhadap tugas kita yang bukan tugas sementara ditaruh dulu juga tidak apa-apa, baru setelah tugas-tugas bisa dilaksanakan, bisa deh yang lain-lain dimasukkan. Jangan tergesa-gesa menerima dan juga jangan tergesa-gesa menolak, karena menerima ataupun menolak ada konsekuensi logis bagi kita masing-masing, dan kita akan berproses di antara lain juga melalui penolakan atau penerimaan itu. Semoga kita semakin mampu untuk semakin cermat, semakin bijak, semakin valid dalam kita menerima ataupun menolak sesuatu. Apalagi kalau sudah melangkah ke bentuk menilai, gitu. Apalagi kemudian menghukumi, apalagi menghakimi. Kayaknya harus jauh-jauh lebih bijak, lebih cermat lagi, lebih valid lagi. Semoga kita masing-masing mampu menata niat kita khususnya untuk kali ini, agar tidak sekedar rekreasi keilmuan dan rekreasi pemahaman, tapi juga mampu menggapai hal-hal yang sifatnya spiritual, yang itu bisa membentuk masa depan kita. Majelis yang berbahagia sudah diawali tadi oleh Mas Marno di Kodamar, yang beliau mengangkat sebuah ungkapan. Saya berusaha mencatat, tapi mungkin nggak lengkap catatan saya. Mudah-mudahan kalaupun ada pergeseran pemahaman tidak sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mas Marno, mohon dimaklumi. Di dalam dada ini ada Al-Quran. Itu adalah sebuah kitab suci yang harus dibaca. Dan untuk membaca itu butuh adanya lampu penerang, sehingga kita tidak membaca dalam kegelapan. Nah, ada satu ungkapan yang saya samar tadi karena telat mencatatnya. Kayaknya yang disebut lampu penerang itu ada sesuatu untuk menerangi pada saat kita harus membaca kitab suci yang ada di dalam dada itu. Nah, lampu penerang tadi apa itu, saya kurang cepat, kurang sigap dalam mencatat dan memahaminya. Saya mohon maaf, padahal itu sangat penting untuk diketahui sebelum kita membuat sebuah tanggapan, komentar atau sharing. Tetapi saya akan memfokuskan saja kepada satu hal yang mudah-mudahan itu bisa menjadi satu data tambahan khususnya bagi Mas Marno dan selebihnya bagi kita bersama. Di dalam dada ini ada Al-Quran. Nah, saya menggarisbawahi tentang masalah Al-Quran ini. Sepanjang yang saya tahu, begitu disebut Al-Quran, maka itu keutuhan dari A sampai Z, dari pembuka sampai penutup, dari makna yang lahiriah sampai ke makna yang
batiniah tingkat tertinggi, gabungan dari sekian surat-surat yang di dalam surat-surat itu ada gabungan dari ayat-ayat, dan yang dari ayat-ayat itu ada gabungan huruf-huruf. Ya. Kalau kita membayangkan Al-Quran yang mushaf, maka yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu bentuk lambang yang disebut dengan mushaf Al-Quran. Tetapi kalau disebut adalah Al-Quran, maka itu sesuatu nilai spiritual yang sangat tinggi, ilmu-ilmu yang berupa ilmu khudur yang tertinggi, yang itu hanya bisa dicerap dengan spiritual yang sangat tinggi. Jadi Al-Quran sebagai kalamullah, wahyu Allah, firman Allah, itu sesuatu yang sama sekali tidak sama dengan yang disebut dengan mushaf Al-Quran. Al-Quran itu begitu tinggi, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan dia bukan sekedar ilmu khusyuk, tapi dia masuk kepada ruang ilmu khudur, dan itu ilmu khudur yang tertinggi. Kita sudah sering membahas bahwa ilmu khudur itu wadahnya adalah spiritual, bukan pikiran. Kalau pikiran itu dia hanya mampu menampung ilmu khusyuk. Jadi Al-Quran itu merupakan sesuatu yang amat tinggi, sangat tinggi. Sementara kalau mushaf Al-Quran sebagai lambang-lambang, dengan itu kita punya pintu masuk kepada penyelaman ke dunia khuduri tadi, ke dunia wahyu tadi. Itu kan kita tahu bahwa mushaf Al-Quran itu terbatas oleh ruang dan waktu, dia terbatas oleh huruf-huruf, terbatas di situ dibutuhkan ada tinta, ada kertas, dan lain-lain lah semacam itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa di dalam dada ini ada Al-Quran, nah entar dulu nih. Ya, ini saya tidak tahu ungkapan beliau ini diambil dari mana, kan juga beliau tidak menyebutkan sumbernya, tapi juga nggak terlalu penting deh. Bisa jadi yang mengatakan membuat ungkapan ini sudah dihitung secermat mungkin, tapi bisa jadi yang membuat ungkapan ini perhitungannya mungkin belum cermat. Kalau kalimatnya di sini bahwa di dalam dada ini ada Al-Quran. Saya hanya bisa mengatakan yang di dalam dadanya ada Al-Quran itu hanya manusia Qurani. Selain itu tidak. Mungkin mempunyai di dalam dada kita ini ada bagian-bagian tertentu dari Al-Quran. Tapi bagian-bagiannya saja, sebagaimana bahwa kita setiap masing-masing kita ini mempunyai bahkan dibekali dengan ilmu khudur yang awal, yang dasar, yaitu ilmu yang tidak usah belajar, tapi kita sudah punya. Kita bisa mengenal diri kita yang paling global, bahwa kita ini ada, bahwa kita ini butuh kesempurnaan, kita ini suka dengan kebenaran, kita ini tidak suka dengan keburukan. Itu semua sudah ada ilmu pada setiap diri manusia, entah manusia itu pandai, entah bodoh, semuanya punya. Bahkan orang yang idiot pun dia punya itu. Itu merupakan bagian percikan-percikan yang mungkin ya percikan-percikan yang sangat kecil dari kesemestaan Al-Quran itu. Jadi kita perlu agak cermat. Begitu kita mengatakan Al-Quran, maka berarti itu totalitas, komprehensif, holistik dari keseluruhan makna yang paling awal sampai makna yang paling akhir. Ya, kita tentu berbeda kalau menyebut surat Al-Quran. Nah, berarti bagian tertentu dari Al-Quran. Ada bagian yang lebih kecil lagi, yaitu ayat. Ini ayat Al-Quran. Nah, berarti ini bagian lebih kecil lagi. Tapi begitu kita menyebut Al-Quran, maka berarti seluruh yang terkait, yang terkandung di dalamnya, yang merupakan ilmu
seluas alam semesta yang terangkum di situ, maka semuanya ada di situ. Jadi saya hanya bisa komentar bahwa yang di dalam dadanya ada Al-Quran itu hanya manusia Qurani. Kalau kita mungkin bisa disebut, tapi kalimatnya tidak bahwa di dalam dadanya ada Al-Quran. Di dalam dada ini ada percikan Al-Quran. Ada pancaran cahaya Al-Quran. Nah, mungkin saya lebih sepakat dengan kalimat yang seperti itu. Tapi kalau di dalam dada ini ada Al-Quran, kayaknya untuk menuju ke sana kita harus mensucikan diri, membesarkan wadah kesucian itu sampai tingkat yang sangat tinggi sehingga kita mampu menghubungkan diri, mampu connect dengan alam wahyu, alam firman, dengan dunia yang sangat tinggi itu. Kayaknya begitu Mas Marno, di sementara yang itu yang bisa saya komentarkan. Mohon jangan diterima tergesa-gesa, tapi jangan juga ditolak secara tergesa-gesa. Untuk menolak atau menerima, kayaknya kita harus punya kecermatan di situ, keseriusan di situ, dan semakin kita hati-hati, kayaknya kita akan semakin banyak mendapatkan manfaat. Tapi semakin kita tergesa-gesa, apalagi gerusah-gerusuh misalnya gitu, maka kita akan semakin banyak membuka ruang ketersedakan untuk kita sendiri. Sementara demikian, saya kembali dulu kepada Kang Mas yang ganteng nih. Yo Mas, yo. Iya Dimas, terima kasih. Baik, Siwo, kita coba terima telepon lagi. Silakan Magic Listener di 6332705, 6332706. Juga Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision ya, di channel ID 204 atau juga di di streaming di www.ramakofm.com, Indovision channel 204, dan juga yang bisa mendengarkan melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Baik, terima kasih, dan kita kembali lagi terima telepon sih, Bu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan Hajirin di Tangerang. Hajirin, Mas Hajirin, silakan. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hajirin. Ini mau nanya Siwo, mohon disaringkan cara untuk membersihkan pikiran. Cara? Membersihkan pikiran. Gitu aja Siwo, soalnya ini kayaknya kotor terus. Oke, gitu aja Siwo. Iya, baik, terima kasih Mas Hajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang simpel, iya, strategis. Membersihkan pikiran sih, Wo. Nggak cukup hanya deterjen ya sih, Wo, ya, mungkin harus dengan deterjen kebatinan, begitu sih, Wo. Mau nggak sih, Wo? Lanjut Mas. Tadinya sih mau lanjut, cuman takutnya ntar saya yang switch position sama si Wo gitu loh. Si Wo yang di situ, saya yang di situ. Mau nggak sih, Wo? Mas Hajirin, terima kasih. Bagaimana cara membersihkan pikiran? Ya, kalau untuk membersihkan kayaknya kita perlu mengetahui terlebih dulu kotorannya apa. Berarti kita perlu membahas kotoran-kotoran dalam kotoran-kotoran pikiran itu apa. Kemudian kedua, alat pembersihnya apa. Baru kemudian kita membahas cara membersihkannya bagaimana. Jadi paling tidak kita harus tahu apa sih kotoran-kotoran yang terkait dengan pikiran, jenisnya apa saja misalnya. Kemudian yang kedua, alat yang relevan yang bisa membersihkan itu apa. Jadi ada objeknya apa dulu, objek kotorannya, kemudian alatnya apa, kemudian bagaimana cara membersihkan dengan alat itu. Untuk kita bisa mengetahui manakah yang terkait dengan kotoran-kotoran dalam permasalahan ini,
kita butuh data lagi sebelumnya, yaitu di skop manakah, di kotak manakah yang disebut pikiran. Nah, agar kita tahu apakah di kotak itu ada sesuatu yang bisa mengotorinya, sehingga kita tidak akan membahas yang di luar itu. Nah, kurang lebih begitu ya, global denahnya begitu. Kita akan coba masuk secara satu-satu, tapi global, sangat global. Sepanjang yang saya ketahui, pikiran adalah mekanisme yang terjadi pada otak manusia berdasarkan mekanisme itu digerakkan dari satu power yang di luar diri pikiran itu. Nah, power yang menggerakkan itu nanti bisa akalnya atau bisa nafsunya. Kemudian yang diputar dalam mekanisme itu adalah data-data yang sudah diterima, yang sudah diserap. Lazimnya data-data itu diperoleh dari serapan-serapan panca indera. Kemudian data-data itu masuk, sering disebut sebagai data pertama. Nah, nanti dari data-data itu diserap dalam sebuah imajinasi, dalam sebuah pemahaman. Nah, nanti ada disebut dengan pemahaman tingkat pertama. Kemudian tingkat pertama ini berupa kesimpulan-kesimpulan kecil yang kemudian akan diolah lagi, dianalisa pada tingkat pemikiran kedua, yaitu dari kesimpulan-kesimpulan kecil dijadikan sebuah kesimpulan yang lebih besar, dan nanti tingkat berikutnya menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya universal. Jadi kalau kita berbicara tentang pikiran, maka di sana menyangkut apakah powernya itu dari akal atau dari nafas. Kalau dari akal, dia selalu saja mengajak kepada Tuhan dan kepada kebenaran, kepada kesempurnaan. Tapi kalau yang mensupport powernya itu dari nafas, dia selalu cenderungnya itu untuk ke masalah kediriannya, egoismenya, kadang sambil melupakan Tuhan, sambil melupakan kebenaran, dan dalam rangka biasanya tidak akan keluar dari tempurung duniawi, tidak keluar dari bola duniawi, sehingga nilai-nilai tentang sebelum di dunia ini mungkin tidak terkait, nilai-nilai apa yang terhadap setelah dunia ini juga nggak terkait. Nafas itu selalunya dia ingin cinta dunia dan ingin selalu dia tinggal di dunia. Dia kembali ke alam rahim juga nggak mau, dia mau dilanjutkan ke alam barzah dia juga nggak mau. Jadi dia inginnya itu ya hidup dengan senang, selalu menang, senang, puas, dan tak pernah mati. Itu kayaknya kalimat nafas itu berputar di jaringan itu saja. Jadi nanti kita bisa melihat pikiran saya ini ada di putaran yang sebelah mana. Apakah disupport oleh power yang dari akal, yang selalu bernuansa ketuhanan dan kebenaran, atau yang powernya itu datang dari nafas, yang selalu bernuansa egoisme, kedirian, bisa diri yang kecil, bisa diri yang lebih luas, diri keluarga, diri kelompok, diri komunitas, diri bangsa, diri dan selain-lain. Tapi itu merupakan perpanjangan dari bentuk egoisme saja. Nah, kalau power itu dari nafas, kayaknya nggak akan keluar deh dari tempurung duniawi. Jadi misalnya disebut di sana misalnya merancang masa depan, maka masa depan itu nggak pernah melintas di luar batas duniawi. Jadi masa depan ya duniawi, tua dan sebagainya. Sukses itu juga hanya pandangannya tidak melampaui dunia. Jadi sukses itu berarti ya hidup kaya, muda,
poya-poya, tua kaya raya, tanpa mati langsung masuk surga, mungkin gitu ya. Ini suara nafas sih kayaknya gitu. Meskipun nanti nafas yang sudah dididik dan mempunyai budaya kedirian dan menyesuaikan dengan akal, nanti sehingga suara akal dan suara nafas itu bisa sama. Itu yang disebut manusia yang sudah utuh, tidak pecah, dirinya satu bukan dua. Nah itu lain. Kalau kita mencermati dalam mekanisme yang terjadi dalam pikiran kita itu, kita bisa mencermati itu kok. Misalnya saya berpikir ini yang mendominasi saya apa? Ketuhanan, kebenaran, atau kepentingan diri, harga diri, gengsi, prestasi yang sifatnya duniawi atau bukan. Nah itu nanti kita bisa, semakin kita mencermati dengan pikiran kita akan semakin jelas itu. Yang mendominasi pikiran saya itu yang mana? Apakah akal saya atau nafas saya? Nah, itu tentang power yang mensupport terjadinya tenaga berpikir. Nah, tadi kita sudah bahas objek yang diputar oleh mekanisme berpikir itu adalah data-data yang diserap dari panca indera. Nah, setelah kita melihat skop permasalahannya dari situ, kotak permasalahannya dari situ, kita bisa melihat mana yang disebut dengan kotoran-kotoran pikiran. Sepanjang yang saya tahu, penyebab pertama terjadinya kotoran dalam pikiran adalah manakala power yang masuk ke dia itu atas dominasi nafas dan tidak memberikan ruang untuk akal. Jadi orang selalu berpikir dalam rangka kepentingan dirinya, melepaskan diri dari nilai-nilai kebenaran, ketuhanan, dan sebagainya, yang sifat-sifat nilai-nilai seperti itu. Dia mungkin juga berpikir sangat serius, tapi tidak keluar dari kepentingan kedirian, egoisme, dan duniawi. Nah, sehingga kadang-kadang sering melupakan nilai-nilai kebenaran dan norma-norma ketuhanan. Itu penyebab pertama sepanjang yang saya tahu terjadinya kekotoran dalam berpikir. Kemudian, kalau kita lihat dari bahan yang diputar dalam mekanisme berpikir, yaitu satu pendataan. Apa yang disebut kotoran dalam kaitannya dengan berpikir? Data-data yang kotor itu akan menjadi kotoran dalam berpikir. Misalnya kita punya aturan bahwa dalam mengambil data melalui panca indera, kita diberi satu aturan, yang ini jangan, yang itu boleh. Misalnya yang diserap oleh mata. Kita kan punya aturan, hal-hal mana yang tidak boleh diserap oleh mata. Misalnya apa? Aurat misalnya. Kita tidak diperbolehkan untuk menserap data yang berupa aurat orang lain. Nah, pada saat itu kita serap menjadi data, maka data itu menjadi data kotor yang akan mengotori pikiran kita. Apalagi dari telinga misalnya. Apa yang tidak boleh kita dengar? Ghibah misalnya. Ghibah itu salah satu informasi yang akan menjadi data manakala kita dengar dan akan menjadi bahan mentah yang ada dalam pikiran kita. Kalau ghibah itu kita dengar, kita berarti akan memasukkan data melalui telinga kita, yang data itu akan diolah oleh mekanisme berpikir. Nah, data yang seperti itu adalah data yang kotor, dan itu akan mengotori pikiran kita. Dan itu bisa kita perluas kepada contoh-contoh yang lain. Kayaknya kita masing-masing bisa deh mengembangkan itu. Itu kita lihat tadi pertama dari support energinya, powernya. Kalau power itu dari akal, maka dia selalu
membawa akibat-akibat yang sehat. Tapi kalau support itu hanya dari nafas dan meninggalkan akal, maka yang terjadi nanti akan mengakibatkan nuansa kekotoran dalam pikiran kita. Kalau dilihat dari bahan mentahnya, yaitu informasi dan data-data, itu semua persepsi-persepsi yang diterap oleh panca indera yang menurut hukum norma, hukum nilai itu disebut sebagai satu data yang tidak baik. Apalagi kalau kita nanti kaitkan dengan fikih, di sana jelas ada yang ini dilarang, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Nah, yang tidak boleh itu karena dia tidak baik. Ya. Apa misalnya hidung dia akan mencerap data-data tertentu gitu. Janganlah masukkan data-data buruk melalui hidung ini karena nanti akan mengotori data yang ada dalam pikiran kita. Ya, kita harus hati-hati deh, kerja hidung harus hati-hati, kerja lidah, kerja rasa juga harus hati-hati, kerja mata, kerja telinga, dia mau beroperasi di daerah mana, kayaknya juga itu perlu hati-hati. Jadi dari tenaga pensupportnya kita sudah sedikit lihat, kemudian dari bahan mentahnya kita juga sudah sedikit kita lihat. Nah, masih tersisa satu, yaitu mekanisme gerak berpikir itu sehat atau tidak, bersih atau kotor. Nah, itu nanti terkait dengan cara berpikir. Cara berpikir yang tidak mempunyai kaidah tertentu, maka dia akan sembarang. Jadi kadang berpikir bisa meloncat-loncat, belum memenuhi syarat sebagai data sudah disimpulkan sebagai data, belum memenuhi syarat analisa sudah dijadikan sebuah kesimpulan. Nah, misalnya seperti itu nanti ada dalam bentuk mekanisme berpikir, cara berpikir itu tertib atau tidak. Nah, yang tidak tertib itu akan mengakibatkan kekotoran-kekotoran dalam berpikir. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah lihat dari skup permasalahan berpikir itu. Kemudian kita lihat ada unsur yang bisa menopang kebaikan berpikir ataupun sebagai kendala-kendala dalam berpikir yang tadi disebut dengan kotoran berpikir, baik dari powernya, dari bahan mentahnya maupun dari gerak mekanisme di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui, kurang lebih seperti itu, yang disebut dengan kotoran berpikir, gitu ya. Terus alatnya apa ya untuk bisa membersihkan itu? Saya hanya mempunyai satu alternatif untuk itu. Alat untuk membersihkan itu hanya satu yang saya tahu, yaitu yang mengarah kepada nilai-nilai ketuhanan. Misalnya begini, kalau kita mempunyai seorang figur yang bisa memantau kita, dia bisa memantau, saya berpikir ini nggak benar gitu, saya berpikir ini melompat, saya berpikir ini kacau, saya berpikir ini tidak tertib, saya dalam berpikir tidak punya kaidah, saya dalam berpikir sembarang gitu ya, tidak mempunyai satu tertib tertentunya. Nah, kalau kita punya guru yang dia bisa memantau kita, itu dia yang akan berfungsi sebagai pembersih kita. Itu sangat ideal, Bagaimana kalau kita belum punya guru? Kita masih bisa punya upaya-upaya yang akan menghantarkan kita kepada bentuk-bentuk nilai ketuhanan atau dominasi ketuhanan, yaitu dengan pendalaman ilmu tauhid.
semakin kita mendalami ilmu tauhid, maka ilmu tauhid itu akan berfungsi sebagai alat koneksi kita kepada dominasi ketuhanan. Sehingga kita akan terbantu untuk membersihkan secara bertahap dari power yang harus disuplai, dari data yang harus dimasukkan, dari bagaimana cara mengolah data dalam mekanisme berpikir itu. Ya, kayaknya hanya itu yang saya bisa sharingkan sebagai satu alternatif alat pembersihnya apa. Nah, terus kemudian setelah kita tahu bentuk kotorannya itu, bentuk alat pembersihnya ini, bagaimana caranya? Saya juga belum punya alternatif lain selain satu, yaitu kita selalu berproses mentaati kebenaran yang sudah dipahami, mencari kebenaran yang lebih tinggi, dan kemudian mentaati kebenaran yang lebih tinggi itu, dan seterusnya mencari lagi kebenaran yang lebih tinggi. Dengan proses yang seperti itu, maka ikatan kita kepada Tuhan juga akan semakin baik, semakin dekat. Manajemen kita terhadap diri kita juga akan semakin baik. Kemudian kehidupan kita setahap demi setahap juga akan semakin baik. Termasuk antara lain kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita, antara lain yang ada dalam pikiran, itu juga akan semakin menipis dan diganti dengan hal-hal yang lebih bersih, sehingga menghilangkan kotoran-kotoran itu. Kayaknya sepanjang yang saya tahu, saya belum punya alternatif lain cara untuk membersihkan kotoran-kotoran pikiran itu selain kita berproses menghamba kepada Tuhan, berproses beribadah kepada Allah, selalu berproses untuk mengabdi kepada Allah, selalu berproses untuk selalu semakin menajamkan fokus tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup kita semua sudah tahu kan, kita ingin menjadi manusia yang sukses, yang bahagia, yang sempurna, dan itu sumbernya hanya ada satu, yaitu Tuhan. Manakala Tuhan tidak mendominasi di dalam diri kita, kita tidak akan keluar dari tempurung egoisme dan duniawi. Orang bisa keluar dari egoisme dan duniawi hanya manakala dia punya basic tauhid yang menggerakkan mekanisme kehidupannya. Kalau tidak, ya dia diberi umur 1000 tahun lagi juga, dia hanya akan berputar-putar di sekitar egoisme dan duniawi. Hanya itu. Dia mungkin berkegiatan yang luar biasa, macam-macamnya. Dia berinteraksi dengan segala interaksinya. Tapi kalau basicnya bukan basic ketuhanan yang Maha Esa, bukan basic ke tauhid, ya dia tidak akan pernah keluar dari kungkungan egoismenya dan nuansa-nuansa duniawinya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi basic ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan sesuatu anugerah yang kemudian bisa menjadi dasar negara kita yang Pancasila itu. Itu sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah prestasi yang luar biasa, sebuah konsep yang sangat dahsyat sebetulnya, meskipun kayaknya tidak membumi ke masyarakat dan bangsa ini. Sehingga kalau ketuhanan yang Maha Esa itu tidak kita semakin sosialisasikan, semakin kita dalamkan dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, maka ya semua pergulatan ekonomi, politik, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, semuanya tidak akan keluar dari tempurung egoisme, mungkin egoisme kebangsaan, dan itu tidak akan mungkin mampu menembus dinding yang namanya dinding duniawi. Kecuali kalau kemudian sila pertama benar-benar kita jadikan basic bergeraknya bangsa ini, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pelajaran yang saya terima dari Islam, kita diberi satu fondasi yang luar biasa yang disebut dengan tauhid. Nah, kayaknya itulah yang bisa saya sharingkan kepada Mas Hajirin. Terima kasih. Pertanyaannya sangat simpel tapi padat, dan itu penjabarannya masih sangat kurang dari sekedar yang sudah kita sharingkan di sini.
dan ini hal yang kayaknya masih jarang dibahas dan mungkin tak tersosialisasi, apalagi dengan alam informasi yang seperti ini yang sangat terkungkung oleh dominasi nafas dan duniawi dengan segala macam tetek bengeknya. Saya kembali dulu kepada Mas Indra. Ya baik, terima kasih Siwo. Kita masih punya waktu sekitar 18 menit ke depan Siwo ya. Jadi masih ada satu penelpon mungkin Siwo ya yang bisa kita terima. Juga bagi para pendengar yang berada di luar kota Jakarta, terutama di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM, silahkan di 633-2706 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Ana. Mbak Ana, di mana Mbak? Iya. Di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Mbak Ana bisa agak keras suaranya karena Siwo tidak bisa dengar Mbak. Oh ya. Oke. Halo. Nanti disambungkan Mas ya. Ya boleh. Mbak Ana, apa pertanyaannya Mbak, poinnya? Saya ingin menanyakan, sepengetahuan Siwo, apakah spiritualitas itu bisa dicapai hanya dengan sharing seperti ini? Apakah spiritualitas bisa dicapai hanya dengan mendengarkan pembicaraan atau sharing seperti ini? Jadi sepengetahuan Siwo, apakah spiritualitas bisa dicapai dengan sharing seperti ini ya? Iya. Oke. Mohon dijawab dulu, bisa apa tidak? Siwo mohon dijawab dulu katanya, bisa atau tidak Siwo? Bisa katanya. Oke, baik. Ya, Mbak Ana ditunggunya jawabannya di udara ya Mbak ya? Iya, jawabannya bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih Jawabannya nggak hanya bisa Mas Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Siwo? Jawabannya bisa tidak. Oh gitu, bisa dan bisa tidak ya? Bisa tidak. Karena masalah spiritual itu sesuatu yang sangat personal. Dan itu kalau sharing itu kan hanya bentuknya transfer pemahaman. Betul. Kita namanya apa? Tukar tambah apa ya? Iya. Tukar tambah itu tukar pemikiran. Mediasi. Kalau masalah spiritual itu masalah personal kita. Kita kan nggak bisa kan transfer spiritual. Betul. Tapi kalau transfer pemahaman itu bisa. Nah, transfer pemahaman itu sharing ini. Iya. Ya, gitu, lebih begitu. Jadi jawabannya bisa sebagai sarana ke arah itu, bisa juga tidak, tergantung personalnya masing-masing. Cara mensikapinya mungkin Siwo ya? Atau juga kan, mungkin untuk masuk ke dunia spiritual itu kan butuh adanya urutan-urutan, butuh adanya cara-cara tertentu, dan cara-cara tertentu itu membutuhkan adanya sharing pemahaman seperti ini. Nah, kelanjutannya, apakah itu akan menjadi nilainya naik menjadi spiritual atau tidak, tergantung kita masing-masing lah. Ya, jadi bahkan orang yang dekat dengan Nabi pun bisa kedekatannya itu akan membentuk spiritual yang bagus pada diri seseorang, sementara orang lain belum tentu. Gitu kan? Iya sih. Ya, seperti itulah. Baik, Mbak Ana, mudah-mudahan puasanya tidak puas dengan jawaban dari Siwo. Tapi yang pasti memang acara yang kita buat ini adalah memang untuk bertukar pikiran Siwo ya. Terlepas dari rasa puas ataupun tidak puas, kita bisa nanti akan membentuk nilai tambah dalam spiritual atau tidak, itu kembali ke personal kita masing-masing. Betul, ya? Dan yang pasti bahwa kita bisa bertukar informasi dan menambah ilmu begitu ya Siwo ya. Ya itu aja. Semoga juga mendapatkan guru yang terbaik Siwo. Ya. Baik, silakan kembali di 6332705, 6332706. Anda yang berada di luar kota Jakarta juga silakan ya. Kita sharing dengan Siwo Agus Hidayat dan Magic Listener. Di sesi pertama ini kita punya waktu sekitar 15 menit lagi ya. Setelah itu kita akan berlanjut ke sesi berikutnya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa ini? Pak Alwi di Depok nih. Bapak Alwi. Iya. Apa kabar Pak Alwi? Alhamdulillah. Oke, silakan Pak Alwi. Ini Jiwo, sebagian di masyarakat kita ini, terutama di yang saya tahu di Indonesia. Agak kencang. Halo? Iya Pak Alwi, suaranya pecah-pecah Pak Alwi. Bisa agak sedikit keras suaranya. Halo? Halo Jiwo, gimana? Ya, bisa yuk. Iya. Saya ulangi, di sebagian masyarakat kita ini ada beberapa, maksud saya mungkin bisa dibilang aliran gitu ya Jiwo ya, yang memaksakan kehendak kepada
suatu aliran yang lain lah gitu, atau mengklaim dirinya tuh paling benar gitu. Nah, ini apakah tidak membingungkan masyarakat yang awam? Saya sendiri juga merasa bingung. Padahal saya sering dengar Jiwo berkomentar bahwa sebetulnya kebenaran tuh hanya satu gitu Jiwo. Pada hakikatnya kebenaran tuh hanya milik Allah gitu. Lalu mengenai saya pernah mendengarkan begini Jiwo. Mengenai ayat Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, itu pengertian satu orang beda begini, lalu di kesempatan lain saya mendengar pengertiannya beda lagi gitu Jiwo. Nah, saya minta penjelasan dari Jiwo bagaimana tuh Jiwo gitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Alwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi Pak Alwi pulang kampung ada suara kereta. Tahu aja baru ingat kalau di Depok ada kereta ternyata. Iya, Jiwo silakan dilanjut. Iya, Mas Alwi di Depok. Terima kasih. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa dielakkan, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam kehidupan kita itu banyak perbedaan-perbedaan, antara lain perbedaan-perbedaan yang terkait dengan pemahaman-pemahaman agama. Dan di semua agama saya kira ada. Atau istilah yang sering kita pakai bahwa di dalam agama itu ada aliran-aliran gitu loh. Ada mazhab-mazhab. Nah, kita juga tidak bisa pungkiri adanya bahwa ada sebagian di antara kita yang kadang mungkin karena semangatnya kita meyakini kebenaran dan kita merasa sudah tuntas dalam menggapai kebenaran itu, dan karena inginnya agar orang lain juga mendapatkan kebenaran seperti yang saya pahami, sampai kadang melampaui batas karena saking inginnya tadi untuk menyebarkan kebenaran yang dipahami, sehingga sampai ada nuansa pemaksaan, memaksakan kehendak, suka memojokkan lah, suka menjatuhkan lah, dan kalau pemahamannya tidak bisa diterima kemudian terjadilah gap tertentu misalnya. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada deh di masyarakat kita hal-hal seperti itu. Nah, saya malah jadi bingung nih, ya kan, ya. Sepanjang yang saya tahu ya, saya pernah mengalami fase yang seperti itu cukup lama. Jadi saya merasa benar, dan karena ingin menularkan kebenaran itu kepada orang lain, sampai ya gitu terlalu semangat dengan segala niat baiknya sampai inginnya memaksakan kehendak, khususnya itu waktu itu misalnya kepada istri gitu ya, kepada anak-anak gitu. Oh, bukan hanya itu, merembet ternyata juga kepada orang lain, yang teman-teman dan seterusnya. Ya, tapi setelah kemudian berproses lagi, memang bisa yang namanya keyakinan itu dipaksakan kepada orang lain. Pemahaman aja nggak bisa kok dipaksakan kok. Mau dipaksakan bagaimana? Nggak bisa. Karena memang sifatnya tidak memungkinkan untuk dipaksakan. Yang bisa dipaksakan itu hanya hal-hal yang sifatnya fisikal materialistik. Itu bisa dipaksakan. Tapi kalau yang sifatnya itu bentuk pemahaman, apalagi keyakinan, itu sama sekali tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa. Misalnya begini, kalau Mas Sam itu sudah mempunyai satu keyakinan bahwa 2 tambah 2 itu 4. Dipaksa untuk meyakini bahwa 2 tambah 2 itu 5. Nggak bakal bisa deh. Atau begini, sebaliknya, orang yang sudah sangat yakin karena dia dilingkupi dengan informasi yang gekap gembita tentang itu, bahwa 5 kali 5 itu 30. Sebelum dia mengerti argumen-argumennya secara pasti, ya dia ditanya, katakanlah misalnya gini, ada seorang anak yang dia dididik oleh bapaknya, oleh ibunya, dia dikasih tahu bahwa 5 kali 5 sama dengan 30. Ya, anaknya kan belum bisa menghitung. Akhirnya ya dia hanya bisa ikut sama bapaknya, ibunya. 5 kali 5 berapa? 30.
Si anak itu tidak berpikir, bahkan belum bisa berpikir kenapa 5 kali 5 itu 30. Pada saat dia tanya kepada bapaknya, kenapa 5 kali 5 itu 30? Ya udahlah, pokoknya ikut bapak aja lah. Gak-gaknya bapak menipu kamu. Gitu misalnya ya. Nah, suatu saat akhirnya karena dia dididik begitu setiap hari, bahkan misalnya kita ekstrimkan dikit, bangun tidur ditanya, 5 kali 5 berapa? 30. Mau makan ditanya lagi, 5 kali 5 berapa? 30. Habis makan ditanya lagi. Sampai membentuk sebuah dogma dalam dirinya, doktrin dalam dirinya, bahwa 5 kali 5 adalah 30. Suatu saat, dia ketemu sesama omnya yang dia baru pulang dari kota, dari kuliah. Dia seorang mahasiswa. Dia nanya, Om udah tahu belum 5 kali 5 berapa? Ya udah dong, nanya, emang berapa? 35. Ya enggak dong Om, ya salah dong. Yang benar kan 30. Nah, omnya yang mahasiswa itu kemudian berpikir, ini anak ini kenapa ini ya? Akhirnya justru dia tertarik kepada gimana proses terjadinya bisa seperti ini. Akhirnya dia dekati kakaknya itu yang bapaknya anak itu kan. Oh gitu rupanya gitu kan. Nah, meskipun sebuah keyakinan yang salah, tapi dia belum mengerti letak kesalahannya. Kemudian sang mahasiswa tadi sudah mengerti letak kesalahannya, tapi pada saat dijabarkan bahwa 5 kali 5 itu 5-nya 5 kali dijumlahkan, itu jumlahnya 25. Tapi si anak itu belum mampu mencerap argumentasi itu. Ya tetap saja dia akan meyakini bahwa 5 kali 5 30, karena sudah didoktrinkan sedemikian rupa setiap hari, sehingga membentuk dogma dalam dirinya. Meskipun dia tidak paham, tapi dia sudah membentuk semacam keyakinan bahwa 5 kali 5 30. Pada saat dia diberikan argumentasi sama omnya, dia belum bisa mencerap, sehingga tidak bisa merubah keyakinannya. Meskipun dia dimarahi sama omnya, gak bisa, kamu bodoh, kamu ini sini, kamu gak nurut sama om ya. Om ini mahasiswa, lebih pinter daripada kamu. Bahwa 5 kali 5 itu bukan 30, tapi 25. Ya anak belum bisa menerima itu. Mungkin kalau dia kemudian hidup bersama omnya dan tiap hari didoktrin dengan kapasitas yang melebihi doktrin dari bapaknya, mungkin bisa berubah lama-kelamaan. Nah, tapi yang paling efektif untuk bisa merubah keyakinan, merubah pemahaman, itu dengan cara diajak berpikir, diajak berargumentasi, diajak untuk merenung. Sehingga, setelah anak itu kemudian dia mau sekolah, dia diajarin di sekolah, diajarin dengan angka, hukum-hukum penjumlahan, hukum pengurangan, hukum perkalian, pembagian, sampai akhirnya dia ketemu, oh berarti om dulu itu benar ya, bahwa 5 kali 5 itu bukan 30, tapi 5-nya 5 kali dijumlah itu 25. Tanpa dia diajak, tanpa dia disuruh, tanpa dia itu dipaksa, dia akan merubah sendiri pemahamannya. Dia akan merubah sendiri keyakinannya dan otomatis berubah keyakinannya. Saya mencontohkan hal yang sangat kecil ini, tetapi manakala kita besarkan menjadi bukan hal kecil lagi gitu ya. Karena itu juga terkait misalnya keyakinan seseorang terhadap Tuhan.